Selamat pagi dokter, nama saya Bram Fikri dengan Tresotong 7. Sekarang kelompok kami dari SGD A6 akan mempresentasikan mengenai SP yang sudah kami buat mengenai sarkopenia. Baik, berikut adalah anggota-anggota dari SGD A6 yang akan mempresentasikan presentasi ini selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Sarkopenia adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan massa otot, kekuatan, dan fungsi fisik seiring bertambahnya usia. Kondisi ini sering tidak terdiagnosis meskipun prevalensinya tinggi di antara populasi usia lanjut. Berdasarkan European Working Group on Sarcopenia in Older People, diagnosis sarkopenia melibatkan analisis massa otot, kekuatan, dan performa fisik. Prevalensi sarkopenia bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan individu. Penelitian menunjukkan bahwa sarkopenia mempengaruhi 5 hingga 50% populasi usia lanjut. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup, tetapi juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, malnutrisi, dan penyakit kardiovaskular. Intervensi utama untuk mencegah atau mengatasi sarkopenia mencakup aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan, serta nutrisi yang cukup. Selain itu, suplementasi protein dan vitamin D telah terbukti bermanfaat dalam mendukung kesehatan otot pada individu lanjut usia. Meskipun terdapat kemajuan dalam diagnosis dan pengelolaan sarkopenia, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami mekanisme patologis dan mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Baik, untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat adalah untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai definisi epidemiologi, etiologi tentang sarkopenia pada usia lanjut, serta mengidentifikasi manifestasi klinis, diagnosis banding, dan juga menganalisis metode pengobatan dan prognosis sarkopenia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah sarkopenia. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari sarkopenia pada usia lanjut. Sarkopenia merupakan salah satu penyakit geriatrik yang ditandai dengan penurunan secara progresif pada massa otot rangka serta hilangnya fungsi otot. Sarkopenia sendiri pada lansia berhubungan dengan kejadian seperti gangguan fungsional, disabilitas, jatuh atau falls, dan patah tulang, bahkan sampai ke kematian. Sarkopenia menurunkan kualitas hidup lansia yang menyebabkan lansia tidak bisa hidup secara mandiri dan membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kristabut Safratananda dengan 3 digit NIM Rahel 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari epidemiologi dari sarkopenia pada usia lanjut. Jadi untuk prevalensi sarkopenia sendiri akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Berdasarkan data global, prevalensi sarkopenia pada komunitas lanjut usia berkisar 1 hingga 29%, dengan 10% pada lanjut usia yang sedang berada di perawatan di rumah sakit, dan akan meningkat hingga 14-33% pada populasi lanjut usia yang tinggal di fasilitas perawatan seperti panti jompo atau panti werda. Di Asia sendiri memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benua lainnya, dikarenakan faktor gaya hidup, pola makan, dan juga genetika. Selain itu, jenis kelamin juga mempengaruhi dari prevalensi sarkopenia di Asia. Hal tersebut dikarenakan rendahnya massa otot, yaitu sebanyak 0,1 sampai 33,6% pada perempuan lanjut usia dan juga 6,7 sampai 56,7% pada laki-laki. Dibuktikan dengan adanya studi di sebuah rumah sakit di Indonesia yang menunjukkan lanjut usia dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit melakukan aktivitas, sehingga hal tersebutlah yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi sarkopenia pada usia lanjut, khususnya di jenis kelamin perempuan di Asia. Tidak hanya usia, faktor risiko sarkopenia juga meliputi dari gaya hidup sedenter, malnutrisi, dan juga komorbiditas seperti adanya obesitas dan juga diabetes. Studi di Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa sebanyak 18% lansia obesitas juga mengalami sarkopenia, dengan risiko 2 kali lipat terhadap kerentanan geriatris seperti isolasi sosial, nyeri, dan juga kesehatan. Selain itu, beban ekonomi kesehatan akibat sarkopenia signifikan karena risiko jatuh, rawat inap, dan juga kesehatan. Sekian dari saya berikan ke teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan dengan 3 digit terakhir 023. Izin jelaskan pada etiologi dari sarkopenia. Jadi sarkopenia adalah kondisi kehilangan massa dan fungsi otot rangka secara bertahap yang meningkatkan risiko kecacatan, disfungsi metabolik, dan kematian. Selain penuaan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan patologi tertentu. Etiologi sarkopenia dimulai pada tingkat molekuler disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi protein otot, hingga hilangnya serat otot serta degenerasi neuron motorik dan persimpangan neuromuskular. Inflamasi jaringan otot, stres oksidatif, dan gangguan fungsi mitokondria juga berkontribusi terhadap perkembangan dari sarkopenia tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, beberapa manifestasi klinis dari sarkopenia sendiri adalah kehilangan massa otot karena penurunan otot rangka yang progresif seiring dengan bertambahnya usia. Lalu yang kedua adalah melemahnya otot karena berkurangnya kekuatan otot termasuk tangan dan kaki. Yang ketiga adalah penurunan fungsi fisik, contohnya adalah gait speed yang lambat, kesulitan berdiri dari kursi, dan juga keseimbangan yang buruk. Lalu yang keempat, adanya risiko jatuh dari penurunan fungsi fisik. Jadi sarkopenia ini meningkatkan risiko jatuh pada lansia, terutama akibat kelemahan otot dan juga gangguan fungsi tubuh lainnya. Nah, yang kelima adalah kelelahan dan juga penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari, yang mana berujung kepada kesulitan melakukan tugas seperti mengangkat benda ringan ataupun berjalan pada jarak pendek. Selamat pagi dokter, nama saya Bram, 3 dari jam 7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari sarkopeni. Nah, sarkopeni adalah sebuah kondisi progresif yang berupa pengurangan massa otot dan juga penurunan fungsi dari otot itu sendiri, terkait secara langsung dengan umur dan juga aspek penuaan dari pasien. Berdasarkan European Consensus, sarkopeni memiliki beberapa kriteria utama, yaitu kekuatan otot yang rendah, kurangnya kuantitas otot dan juga kualitas, serta diiringi dengan berkurangnya performa fisik. Nah, meskipun sering dibandingkan dengan malnutrisi dan juga kakeksia, sarkopenia memiliki sebuah ciri khas yang berbeda dibandingkan kedua penyakit tersebut. Pada malnutrisi akan tampak berkurangnya berat badan disertai dengan BMI yang turun, intake makanan yang berkurang, serta meningkatnya inflamasi pada tingkat organ. Sementara, pada kakeksia, terdapat kriteria anoreksia, fatigue, dan juga abnormal biochemistry. Sementara pada sarkopenia yang terjadi hanyalah menurunnya fungsi otot dan performa fisik, serta berkurangnya massa otot. Sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Apriya Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang membahas mengenai diagnosis banding. Ada 4 hal diagnosis banding dari sarkopenia. Yang pertama adalah frailty. Sarkopenia dan frailty memiliki gejala yang hampir sama, namun keduanya masih bisa dibedakan dikarenakan frailty lebih merupakan gangguan multisistem yang mencakup disfungsi yang lebih luas daripada sarkopenia, sedangkan pada sarkopenia hanya mencakup pada sistem muskuloskeletal. Kemudian yang kedua adalah malnutrisi. Malnutrisi dan sarkopenia itu dapat muncul dikarenakan massa otot yang rendah. Meskipun begitu, sarkopenia itu lebih sering muncul dengan hilangnya fungsi otot lebih lanjut dan diakibatkan pada malnutrisi itu adalah pembatasan kalori sehingga berkurangnya massa lemak yang terlihat pada pasien malnutrisi yang tidak ada pada sarkopenia itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada kaheksia, yang mana kaheksia ini merupakan sebuah pengecilan otot yang memiliki etiologi yang lebih kompleks dibandingkan sarkopenia, yang mana kaheksia ini terjadi dikarenakan adanya kondisi-kondisi tertentu misalnya seperti HIV, kanker, dan kegagalan organ stadium akhir. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat adalah osteoartritis, yang mana pasien dengan osteoartritis terutama pada bagian tangan mungkin mendapatkan hasil tes positif palsu dalam melakukan tes kekuatan genggaman tangan, di mana pada pasien yang menderita osteoartritis parah itu dapat melakukan metode ukur torsi isometrik pada ekstremitas agar dapat menilai secara lebih akurat untuk menyingkirkan adanya kemungkinan dari sarkopenia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Untuk contoh kasusnya, terdapat seorang pasien wanita berumur 65 tahun memiliki riwayat hipertensi dan aritmia datang kepada klinik dengan komplain sakit ginjal bagian kanannya. Pada saat pemeriksaan ditemukan batu ginjal berukuran 12 mm pada kaliks ginjal bagian kanan atas. Kemudian dilakukan terapi ESWL dan pemasangan stent uretra. Setelah prosedur, pasien mengalami penurunan fisik secara general, mual, dan muntah darah. Dikarenakan hipotensi, takikardia, dan demam secara bersamaan, pasien dimasukkan kepada ICU untuk observasi dengan dugaan diagnosis urosepsis. Saat melakukan kultur darah, pasien ditemukan pertumbuhan Staphylococcus hominis dan Klebsiella pneumoniae. Dilakukan terapi antibiotik selama 14 hari. Pada hari ketiga, pasien diintubasi. Hari kelima, pasien memerlukan dikasih inotropik. Nah, pada hari ke-14 ini, terapi antibiotik selesai. Nah, seusainya di ICU, pasien turun sebesar 8 kg dari 65 kg ke 57 kg. Pasien terdapat kesulitan bergerak, duduk, dan berdiri. Setelah dilakukan beberapa tes, pasien diagnosis sebagai probable sarkopenia. Baik, selanjutnya untuk pengobatan sarkopenia. Untuk mengatasi sarkopenia, pendekatan yang paling penting adalah melalui olahraga dan juga nutrisi. Berdasarkan berbagai pedoman kesehatan, rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan. Yang pertama, olahraga. Latihan ketahanan seperti angkat beban bisa dilakukan selama 30 menit per hari. Selanjutnya dari segi nutrisi, orang dewasa yang lebih tua disarankan mengonsumsi setidaknya 1,2 gram protein per kilogram berat badan setiap harinya. Jumlah ini dapat meningkat jika individu tersebut mengalami kondisi katabolis atau kehilangan massa otot yang lebih signifikan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamang Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin membahas terkait dari prognosis dari sarkopenia pada lansia. Jadi, kondisi sarkopenia itu memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan juga kesehatan masyarakat lansia, termasuk peningkatan risiko jatuh, keterbatasan mobilitas, rawat inap, dan bahkan mortalitas. Jadi, prognosis sarkopenia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan kehilangan massa otot, kecepatan penurunan fungsi otot, dan juga adanya komorbiditas. Selain itu, prevalensi sarkopenia itu diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia populasi global. Intervensi dini itu sangat penting untuk memperbaiki prognosis. Misalnya seperti latihan resistensi dan intervensi nutrisi seperti suplementasi protein dan juga vitamin D. Itu telah terbukti meningkatkan massa dan kekuatan otot pada lansia dengan sarkopenia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sarkopenia merupakan salah satu penyakit geriatrik yang ditandai dengan penurunan secara progresif pada massa otot rangka serta kehilangan fungsi otot. Sarkopenia pada lansia berhubungan dengan kejadian seperti gangguan fungsional, disabilitas, jatuh atau falls, dan patah tulang bahkan kematian. Gejala utama sarkopenia yang dirangkum dari kedua jurnal adalah sebagai berikut. Kehilangan massa otot, kelemahan otot, penurunan fungsi fisik, risiko jatuh, serta kelelahan dan penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari. Saat ini belum ada obat yang efektif untuk mengatasi sarkopenia. Pendekatan yang paling penting dalam penanganannya adalah melalui olahraga dan nutrisi. Banyak pedoman kesehatan merekomendasikan agar individu yang mengalami sarkopenia melakukan aktivitas fisik dengan menekankan khusus pada latihan keterangan progresif sebagai langkah terapi utama. Kemudian lanjut ke saran. Disarankan kepada seluruh pembaca agar dapat memahami sarkopenia yang menyerang para lansia untuk mengenali bagaimana gejala sehingga mampu mencegah penyakit yang kerap dialami oleh para lansia. Pemerintah juga diharapkan dapat menunjukkan kepeduliannya dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh para lansia, khususnya yang terkena sarkopenia. Penelitian lebih lanjut mengenai pengobatan ataupun terapi sarkopenia perlu dilakukan agar menemukan obat atau terapi yang efektif untuk menangani penyakit ini.